Ayo, Pur, goyang, Pur. Nek ono masalah, aja Ayo, peno langsung Gak susah. cuma cangkruan aja, Nek bro. ono perkara, Oke. aja malah Matur nuwun, nyambai matur nuwun. dosa. Digoleki akar masalahe, dikenakno apa perkarae. Yo nang kene, Yo nang yo nang kene. kene. CTV panggonane, acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan, acarane gak cuma cangkruan. Opo rek? Tonton duwe akeh mari riyo ngono nyanyi ini dawa. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh bare aku Cak Tomo nang acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Nah, sadurunge iku aku mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seluruh konco-konco sing dagelane rada kocak-kocak nek ana salah mohon dimaafkan. Koyokane dhek sing paling akeh. Karena aku yang ngentekno jajane konco-konco. Ngomong-ngomong soal akeh. Gak usah kakek ngomong. Aku wis gandol winginane bis. iso lah, Wah, mulih nang desa ndah, wis soro. Duwe desa. Dekat desa mana? Diakoni. Ya, rambutnya ngene gara-gara mimpi, mbandok kamu angon wedhus. Aduh ya Allah. Terus siapa on Loh pengalaman? ya, oh ya jelas seperti biasa setiap tahun mudik pulang ke desa itu Iya. saya enggak cuma bagi-bagi. Bagi-bagi apa? Loh, biasa dungo. Bagi-bagi ngene tapi dungo. Awas kon ngomong bagi-bagi tagih tenan mek tanggomu. Terus mari ngono kan aku mulai balik ke Surabaya. Biasa, aku ya nyangking lah. Nyangking sapa? Enggak sekedar oleh-oleh tapi dulur-dulurku, tonggo-tonggoku Loh, yang loh. membutuhkan pekerjaan untuk saya pekerjakan. Duh. Iya Lah dong. tambah akeh anggota keluargamu. Ya, emang kudu laporan ta? Enggak kan? Oh, ya lapor. Lah gak mosok kudu lapor. Lapor dah. Kan penambahan mek penduduk. misalnya kerja mek ning nggone ngarep oma, idek gang sebelah ngono lah gak apa-apa sih. Oh, gak iso kudu Lah, kok lapor. gak iso? Wah, Wis gitu. kadung lho, wis Iku tak lho cangking dampak. lho. Nah, iki saiki bahas Iya, Bang. tentang iku dah, dampaknya. Temanya hari ini adalah urbanisasi tantangan hidup layak di Surabaya. Urbanisasi. Iki sing dulur sing nangani langsung iku beliaunya adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Aku biasanya iki Pak Kiai Agus Imam Sonaji. Assalamualaikum, Mbak. Ajak lali rek ngapa? Apa rek? Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal Mohon maaf faizin. lahir dan batin. Sering tak parani. Oh, Akeh iya, mesti tonggo-tonggo. parani, Bud. Iya, tonggo-tonggo nek kadang-kadang butuh KTP apa kangelan. Apa wong desa-desa Berarti aku kadang-kadang iso kan njakno KTP dulurku pindah ki mang. kakak. Heeh. Jadi kon melok kakakku. Yo gak, dulurku ki mang lho sing Oh tak enggak, cangking. izin bojoku dah bareng kakak isine Pak Sonaji. Kok iso? Bareng kakak, Pak, kan ono urusane. Oh, meneh kok ngono. Nah, sebelahnya adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, Bapak beliau Ahmad Zaini. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini bagian tukang obrak-obrak koncoku ya, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Beliau adalah Muhammad Mahmud. Assalamualaikum, Jan. Waalaikumsalam. Nah, wis. Konco-konco iki pembahasannya rada serem lho karena panjenengan iki saiki sik tetep ono arus balik. Nah, mudik dan balik iki wis mulai akeh teko Surabaya. Mau tak pantau konco-konco wis arepe mlebu nang Surabaya. Oh, wis mlebu lah dulurku ki mang sing tak cangking lho. Tak lebokno koper tak sesuk-sesukno ngono lho. Iya. Aneh Pak Sundaji iki lho. Model kaya ngene ya kok sik urip ngono lho. Kanca-kanca Jawa Timur aja pindah channel mari ngene arep bahas sapa-sapa ae, apa oleh apa gak apa ya apa. Ah iku mari ngene 3 narasumber cukup luar biasa. Nanti kita tetep nang acara gak cuma cangkruan gara cerdas berkualitas. Yuk, Dok. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh bare aku Cak Tomo nang acara gak cuma cangkruan gara cerdas berkualitas.
Walaupun saat ini sudah banyak yang berdatangan ke Surabaya. Wes dulurku wingi ku tak selep-selepno lho, gak ero. Kan sing tuwek ada. Tuwek. Enggak ono. Saya langsung ke Pak Sunhaji. Bah niki, cegah urbanisasi pasca lebaran. Nah, Wali Kota Surabaya sempat menyatakan pendatang harus memiliki tempat tinggal dulu. Mbok iku kos ta apa-apa. Nah, ini ada nggak pemantauan sementara sudah mulai banyak yang datang melebihi dari apa ya? Ya aslinya aku sing teko tapi nyangking tonggo-tonggone no. Gimana, Pak? Jadi Pak Pemkot itu ya, Ya. setiap saat nggak harus pasca lebaran. Ya. Itu memang RT RW itu diminta untuk selalu memantau warganya. Ya. Sehingga kalau suatu ketika RT biasanya kan sekitar 100 kakak ya kalau lebih ya biasanya Ya. kan. Satu RT ya. Oh, kan apal RT-nya itu. Ku sapa iku kok ono arek nyar-sliwer biasa duduk wong kene. Ya. Tanyain. Nah, itu pasti akan dipastikan dek kene iki dia mau ngapain. Kerja, apa kuliah, Ya. apa mungkin berobat dalam jangka waktu iya, yang iya. lama 3 bulan. Atau memang pindah karena penugasan instansinya dia, tempat Iya, bertugas, perusahaan, di pemerintah gitu. Nah, baru kemudian nanti RT itu akan memastikan sampai di sini itu dalam rangka untuk memang pindah jegrek atau hanya tinggal saja. Karena berburu ini nggak selalu menjadi orang Surabaya. Ya. Bisa di sini dengan jangka waktu tertentu, tapi tetap sebagai penduduk tempat asalnya. Kayak Gitu mahasiswa kuliah kayak ngono Iya. ya. 4 tahun loh. Iya, Itu kan iya. suwe. Aku Tetap sebagai orang sana tapi dia. Gitu. Kok gak lulus-lulus ya? Gak Anda? lulus ya aku. Sudah cikpak 10 tahun. Pak, ini saya turungin. Kalau yang akhirnya berdomisili untuk bekerja. Nah, apa sebenarnya ini kan perlukah Surabaya itu ono pembantasan jumlah yang akan masuk sebagai tenaga kerja, laporan. Oh, kerjane sing kerja kudu sakmene ae sing ono nang Surabaya. Gimana, Pak? Kalau kota ini sebetulnya kan kalau berkembang membangun itu mesti butuh tenaga kerja ya. Nanti Pak Zeni akan bisa banyak bercerita ya. Pasti butuh. Tentang berapa jumlahnya ada hitungannya ya. Oh, iya, Tapi oke. yang pasti Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 ya. Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Ya. Itu menyebutkan setiap warga Indonesia itu mempunyai hak untuk tinggal Dimanapun, ya, di seluruh titik di Indonesia ya. Indonesia ini. Ya. Nah, cuman nanti administrasinya kalau sudut pandangnya di Ya, Dapil ya. ya, apakah tetap sebagai penduduk tempatnya dia waktu sebelum pindah atau di situ itu yang akan kita urusi. Kalau lain-lainnya bebas dia. Bebas ya. Justru Surabaya didatangi orang banyak ke sini dan mempunyai kemampuan yang bagus. Ya. Pinter, produktif. Ya. Itu menjadi mesin penggerak bangunan kota. Oke. Gitu, ya. Ngomong-ngomong, Surabaya setelah tercatat mungkin sebelum Lebaran, itu penduduknya Surabaya asli itu piro? Atau yang nggak asli berapa, yang asli berapa, yang domisili? Ya. Yang tercatat sebagai penduduk Surabaya Ya. itu hampir 3 juta. 3 3 juta kurang 20.000-an lah kurang lebih. Oh, berarti 2.800.000 lah ya. 9.980 berapa? Oh, oke. Sekitar itu. Kurang 20.000-an sudah menjadi 3 juta. Kurang Yang 20.000-an. tercatat. Yang tercatat. Ya, apa sih nggak kecatat? Oke. Oke. Termasuk koncoku iki. Termasuk teman-teman mahasiswa. Ya. Yang 4 tahun di sini juga belum semuanya Ya. dicatat sebagai penduduk non permanen di sini. Oke. Gitu. Siap. Wah, Itu, iki Bos. 3 juta. Berarti sing tak gawe iki gak perlu dicatat. Oh, kan, iki Pak? baru tak takono. Nah, saya kan ke kepada Pak Ahmad Zaini. Pak, ini ada fenomena selalu di tiap-tiap masuk Idul Fitri, Lebaran, ada wong teko nang Surabaya nyambut gawe. Nah, kalau menurut sampean ini penduduk Surabaya yang tadi 3 juta akan ketambahan lagi, dia juga bergantung untuk nyambut gawe. Nah, ketersediaan dan kesiapan Surabaya seperti apa? Sun, Cak Topik. Nggih. Surabaya ini kan kota besar Indonesia. Nggih. Jakarta itu kan provinsi ya. Ya. Tentunya menarik bagi seluruh penduduk di Indonesia ini untuk teko nang Surabaya. Nggih. Nah, ini sebenarnya bertolak belakang apa yang disampaikan, dinyanyikan sama Ning Indah Mbak sampean tadi.
lebih baik di sini, rumah kita sendiri nang kono nang desa ono penggawean saja. Nah, seperti yang disampaikan ngomong-ngomong Mbak Cak Mahfud ini, nang gone Wonosobo ono wilayah desa sing apik banget. Iku nek dikelola wis dadi duwe iki. Nah, yang kedua, aku tertarik ambek ning Indah tadi. Bahwa aku duwe kerjaan nyangking ponakanku. Nah, nang Surabaya ini tenaga kerja tersedia banyak. Di Asik itu arek Surabaya siap kerja, iku wis ono sampe ndolek penggawean, ndolek tenaga kerja model apa ono. Oh, tenaga kerjanya ya. Tenaga kerja belum tersedia. lowongannya ya. Lowongannya juga tersedia. Oh, iya. Nah, saya menghimbau Mbak Ning Indah tadi, ojo nggo dulure. Nek dulure apa meneh gak cakep, gak terampil ya jablas nang Surabaya. Oke. Bambung iso-iso nang Surabaya. Oke. Ngono, Cak. Keterampilan apa yang dibutuhkan di Surabaya? Yang sebenarnya masih dibuka longgar, artinya semua kan mulai dari tempat hiburan, industrialisasi, tenaga transportasi, tenaga pengiriman kan ono. Nah, yang masih menurut panjenengan, menurut data ya, Perinaker sendiri, itu tenaga apa sing kudu cakep digawa mbek dulur Indah teko desa iki. Langsung saya aktifkan nanti. Sekali lagi saya menghimbau jangan gowo teko desa. Tadi nyanyinya sampean lho, lebih baik di sini rumah kita sendiri. Nang kono sih akeh peluang di desanya Ning Indah pasti ada. Nah, terkait dengan peluang itu ada dua, peluang usaha sama peluang kerja. Nah, peluang usaha seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya yang ditauladani Pak Wali itu ada padat karya. Nah, kono usaha apa no? Laundry, cuci mobil, kemudian jahit dan sebagainya. Ini tapi jangan salah. Nek sing digawa tekon desa tadi saya yakin gurung terampil. Arek Surabaya wis dilatih terampil, jablas iso mbambung tekon desa iku. Makanya saya imbau ojo nang Surabaya nek gak duwe keterampilan. Kemudian yang kedua peluang kerja. Perusahaan ini ada di Surabaya ini sekitar 10.000 sekian. Nah, tentunya industri tenaga kerja. Bukan, pabrik ini di Surabaya. Semuanya macam-macam ya, ada tekstil, ada semuanya, ada ARD, ada pekerja kasar dan sebagainya. Itu semuanya sudah kita siapkan khusus arek Surabaya. Nah, kemudian kita sudah menetapkan Perda nomor 1 tahun 2023 yang ditetapkan oleh konco-konco Pak Mahfud ini bahwa Surabaya ini perusahaan-perusahaan sudah dikunci memprioritaskan warga Surabaya khususnya warga sekitar. Contoh di Transaicon ini sudah kita maksimalkan untuk menerima pekerja yang dari sekitar. Misalnya yang digawa ning Indah tadi kriterianya sama mbak arek Surabaya sing omahe sekitar. Pasti sing diprioritaskan oleh perusahaan itu adalah warga sekitar. Warga sekitar. Gitu. Oke. Ngomong-ngomong, Cak Mahfud, apakah masih relevan dengan orang sekitar atau akan ada perubahan lagi? Kan kita melihat kenyataan hidup ini selalu upgrade, selalu menuju kepada ruang besar. Nanti kita akan tanya tentang kayak gitu, Cak. Karena ini kita tonton ya memang gak duwe keahlian ini mek nurung Indah nurung ngono iku. Iya. Gak duwe keahlian. Iya makane. Nanti tak kasih tahu. Ojo nang dindi. Kanca-kanca Jawa Timur ojo nang dindi, Indah mari ngene takok nang dulure sing digawa kandung wis lebokno tak kresek karo lebokno koper. Ya ternyata ditakoki gak duwe keahlian. Tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan ya. Nyanyi dong. Jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Konco-konco Jawa Timur tambah dino tambah apik, mari riyo tambah entek. Kok iso tambah entek? Duwe entek kabeh. Pemaning kok ngekeki ae kok. Duh, pendatang baru kon ngerti winginane sing ngekeki nang kenjeran sapa? Lah karo. Aku yo karo. Ngomong-ngomong, ini masih ada regulasi yang kemarin, kebijakan kemarin. Perusahaan harus menerima tetangga dekat atau wong kampung. Lalu juga jumlah sudah 3 juta. Kawasan semakin sempit, rumahnya gak tambah melebar tapi meninggi. Nah, kalau melihat seperti ini, bagaimana tantangan hidup layak di Surabaya ini karena iki nggawa tangga, kuliah nggawa tampung. Oh, ini ada digandeng apa dikurungi? Dikurungi. Kresek tangga kuwi apa sih sakjane? Nah, itu menurut panjenengan bagaimana ini? Apakah masih layakkah di Surabaya dengan situasi tantangan yang
terus maju Ya, meningkat nih. Jadi urbanisasi atau perpindahan warga sekitar atau dari desa ke Surabaya itu sudah menjadi semacam tradisi Ya, tiap tahun ya. Dan mau tidak mau warga itu akan mengikuti irama di mana banyak pekerjaan, di situ akan didatangi. Iya. Seperti tadi, karena apa? Karena di desa potensi lokal tidak dimaksimalkan. Maksimalkan. Ini antara lain lah tugas gubernur dan bupati wali kota memberitahu agar potensi lokal itu maksimalkan. Kalau di situ ada pekerjaan dia nggak akan pergi. Iya. Yang pergi-pergi ke Surabaya itu yang tidak dapat kerjaan di daerahnya. Betul. Yang nganggur di daerahnya. Iya. Baik Jawa Timur maupun Jawa Tengah maupun Jakarta ke Surabaya. Surabaya. Dan ada cara atau yang resmi atau diresmikan oleh pemerintah, misalnya orang Jawa luar Surabaya masuk Surabaya, dia sudah dianggap warga Surabaya kalau punya KK dan KTP Surabaya. Surabaya, ya. Maka dia pindah ke sini ngurus KK dulu. Ya. Nah, dinas kependudukan Dispenduk ini gak iso menolak wong sing Ya. ngurus asal sesuai prosedur. Ya. Dari luar kota masuk ke sini dia ngurus surat pindah dari asalnya ke Surabaya, lurah, camat masuk ke Dispenduk, keluarlah KK. Dan itu nggak bisa ditolak. Ya. Karena dia prosedural. Ya. Padahal dia itu ke luar kota. Nah, semacam ini apa tidak ada regulasi yang misalnya oh, ini sampai lurah, nggak bisa. Nah, nggak bisa diproses selanjutnya, misalnya gitu. Sehingga tidak menambah jumlah penduduk dari luar kota. Lah. Yang di Surabaya aja maksimalkan untuk pekerjaan. Ya. Enggak, tadi ya apa caranya nolak kan nggak iso. Nggak iso. Di tingkatan kelurahan. Nah, iki gowo langsung didekekno lapor RT kadang seminggu. Baru dilaporno. Aku lho gak tahu lapor. Duh. Nah, ini bener ya. Saiki pindah iku gak perlu lapor RT RW iso. Duh, Iya, Pak ya. Langsung aku. Gak perlu, Pak. Lah, wow. Ya, Pak Iso, Sunaji. gak perlu lapor ya iso. Lapor Iya. ya gak apa-apa. Tapi memang Surabaya ini disarankan untuk lapor lah ke RT dulu. Jangan dilangkai. Tapi gak lapor ya gak apa-apa. Karena ono aturan ngono. Ya. Kandani kok. Anda. Kok bener iki? Sakjane sing bener iku. Aku sing maca aturan apa dhek sing melanggar. Pak Sunaji. Nah, iki ndak kos-kosane kok wong si kamar situ isine gudune wong papat iki dikira rolas. Sampai turu-turu nang arek kamar mandi. Memang bener tak tidak perlu lapor RT RW, tidak menyampaikan memang ada kewajiban atau memang tidak menjadi wajib. Iya. Di Permendagri itu memang tidak diwajibkan untuk melalui RT atau RW. Karena tadi Undang-Undang Sing Ndukure mengatakan Iya. boleh dimanapun. Iya. Tetapi, tetapi nih, Ya. Pemkot meminta kepada RT untuk memastikan siapa saja orang yang ada di dalam wilayahnya RT-nya dia. Dan itu harus jelas diadministrasikan itu. Tadi saya ulang yang di depan tak sampaikan, bisa jadi dia pindah menjadi orang Surabaya atau dia penduduk non permanen, cuman dia kuliah di kono petang tahun. Tapi di situ dia kos. Ya. Penduduk non permanen, bukan sebagai orang Surabaya. Tapi tidak diwajibkan ya. Artinya saran kepada RT RW. Makanya Diwajibkan untuk didata itu. didata oleh Didata. RT. Oleh RT masuk ke sistem kita sehingga kita akan tahu Surabaya itu sakjane penduduk yang permanennya sing hampir 3 juta itu. Ya. Sekian, terus kemudian sing gak permanen iku piro. Ya. Katakanlah ketemu 300.000 misalkan. Ya. Iki kampus lho, Pak. Cak, iku UNER tok ana 30.000 atau sampai 35.000. Ya. Mahasiswane. Mahasiswa. Durung Untak, UTS, Ubaya. Wah, banyak. Wakil kan? Itu, Nah, betul. itu didata. Karena apa? Meskipun yang permanen itu katakanlah hampir 3 juta, tapi jangan-jangan sisanya itu akeh. Dan semuanya tinggal di sini. Mungkin bawa kendaraan bermotor, butuh maem, butuh listrik, butuh banyu. Lah, ini Pemkot kan tetap menghitung ini, seperti ini. Jangan sampai semua dihitung hanya untuk 3 juta, bawa uangnya saja 3,5 juta jangan-jangan. Sisanya ini orang yang non permanen. Iya. Akhirnya dipikir dengan anggaran yang ada itu gak macet, sebenarnya tetap macet. Gak kehitung sing gimana. Lah, ini sing diperlukan agar semua orang di sini harus diadministrasikan. Baik secara nanti permanen utawa non permanen. Ya. Gimana ini peningkatan, ada nggak sudah mulai prediksi peningkatan jumlah yang akan muncul di 2023 bulan Mei ini? Karena dampak dari urbanisasi.
Selain memang untuk kampus. Ada kemungkinan naik berapa? Balik kemungkinannya kita nggak eruh. Masalahnya Iya, makan kayak ning Indah. mau. Enggak kok dilapor. Iya, iya. Nggak eruh gini, tapi kita memang sedang berupaya lewat Pak RT, Pak RW untuk segera mendata. Sudah ada edarannya, data. Ya akan ketahuan nanti kita. Iya, iya. Yang penting nggak kita paksakan untuk menjadi orang Surabaya. Oke, Gitu. Tapi tadi seperti Pak Kadis Naker bilang, lek gak ono keterampilan, gak ono tujuannya opo, lek kuliah karuan, golek ilmu memang ya. Ilmu, nek kene. wajib iku, Golek amanat. penggawean terus gak ada keterampilan, oh tambah mumpet ini Pak. Gitu Pak ya. Jadi beban akhirnya. Iya, jadi Oke, beban. saya tadi balik kepada situasi. Ini Pak Kadis Tenaga Kerja. Kalau seumpama tidak punya keahlian, nah ini kan agak repot bagi kita. Nah, stimulus untuk orang-orang yang ada di sekitar itu. Nah, kan ada orang yang mau masuk ke sini dan ada orang yang ada di situ tapi juga tidak punya keahlian. Nah, ada upaya-upaya enggak untuk mengimbangkan ini agar penduduk yang akan masuk dan penduduk yang sudah ada biar juga ikut bersaing. Gimana, Pak? Penduduk Surabaya itu siap dilatih. Makanya tadi aku ngomong ono asik arek Surabaya siap kerja. Ya. Artinya arek Surabaya itu dilatih sesuai dengan keahlian dan minatnya. Minat, Nah, ya. seperti misalnya arek iku keahliannya ngelas, ojo dilatih administrasi, pasti keliru Ya, kabeh. ya, ya, Nah, ya, ya. minatnya apa? Latih ngelas, langsung dilatih ngelas, langsung dicarikan penggawean. Nah, Disnaker tidak akan melatih wong sing teko-teko mang. Pasti saya jamin persaingannya pasti kalah. Arek Surabaya iku bonek dan siap sekarang. Ya. Bonek duduk kayak sing dulu-dulu ya. Ya. Bonek saiki arek Surabaya iku bonek artinya siap. Kelebihannya nek pengusaha atau usaha itu njukuk tenaga kerja Surabaya pasti rodok murah karena gak kos. Mangane pasti melok mae. Iya, iya, iya. Transportnya pasti karek Lebih mlaku jeda, tok. ya, ya, itu. ya, ya. Kemudian yang kedua, yang mall itu semuanya sudah MOU dengan kita bahwa minimal 50% itu warga Surabaya. Termasuk Ya, ya. yang sak warga tenan-tenan sekitar ini. ya, Nah, ya tenan-tenan. termasuk hotel. Hotel itu sudah MOU dengan Pemkot itu minimal 50%. Minimal 50%. 50% warga Surabaya. Nah, Prioritas untuk warga sekitar berapa persen? Masuk di 50 itu? dimasuk semua? 50 itu. Oke. Nah, oke. kemudian di hotel-hotel juga itu misalnya sandal yang hotel-hotel gitu, itu digarap arek Surabaya. Ya, ya, Nah, ya, ya. termasuk sepatu kuwi, sepatu Pak Agus iki padha iki. Iki Anduk-anduk gak ono? Anduk, be anduk. Ono. Laundry anduk Laundry. digarap arek Surabaya. Laundry iku laundry digarap arek Surabaya. Oke. Anduk-anduk itu jahit, hotel itu digarap arek Surabaya. Nah, arek Surabaya sak gurunge gak iso gawe anduk itu sepanjang dia minat untuk kerja pasti kita latih untuk pinter terampil gawe anduk sesuai kebutuhan yang ada di hotel maupun di perusahaan itu. Oke, gitu. Berarti tantangannya berarti tenaga kerja terampil. Nah, DPR gimana nanti regulasinya? Ketika ngene iki wis wah, ini menjawab tantangan 2045, kita harus Kok move on. 2045 sih? Loh, iya move on untuk menjadi 100 tahun. Oke, Oke, Sama. tahan sih yo. Konco-konco Jawa Timur memang kecepatan cara mikirku karena aku ikut teko alam sadurunge tapi salam sak aku. Tetep nang acara Haji Macara aku nyanyi sih. Bagaimana sih mau warga ada sokra yang ise mikir sing konvensional. Mikir kemajuan sing bakal dadi tantangan ke depan. Arek nom-noman podo wani menjawab masa depan. Hidup dengan era digital, urip cepet tambah mantep, ojo sampe kon ruwet. Mikir sing liya-liyane. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu karo Cak Monyong nang acara Gak Cuma Cangkruan, langsung nang Pak Mahfud deh. Pak Mahfud, ini ada regulasi biar rodok nyaman nih orang-orang yang datang istilahnya bondo seadanya, kontrak oma kecil, belum dapat penghasilan. Apa artinya juga kehadiran memang tidak bisa dibatasi. Ya. Nah, maksud saya sebenarnya lebih saran wong-wong sing bondone sakano nih omahe kontrak kecil, kadang-kadang dulur-dulure turune sampai nang sak panggon-panggonan. Ya. Nah, gimana ini pemerintah? Sakjane asline iku wong-wong iki nek nang Surabaya kan dadi sempit. Ya. Karena luar kota nang desa kono halamane ombo. Ya. Halamane ombo, sawane akeh tapi tetep rene nang kene kos, gak kotak sempit. Kan tidak nyaman. Tidak Tapi nyaman. dia butuh pekerjaannya. Sekali lagi yang di desa tidak dimaksimalkan itu. Ya. Terus kedua di pemerintah kota Surabaya sendiri, kalau orang itu pindah-pindah sesuai prosedur,
pemerintah kota tidak bisa gak boleh masuk gini kan gak bisa. Iya, gak iso. Asal dia pindah KK, ngurus KTP kan nggak bisa dicegah. Misalnya Pak Lurah pindah, ono warga pindah, gak boleh. Iki hampir 3 juta penduduk balik aja. Gak iso. Gak iso, karena itu sesama Indonesia, Iya. kecuali teko kene Singapura ngono, pemeriksaan mlebu rene. iya, Iki kan bebas keluar masuk Surabaya. Iya, iya, Ya kan ono sing meriksa. Iya. Wis sak karepe liwat Gresik kono iso, liwat Suramadu. Sepanjang iso, Iya. liwat Suramadu tambah gak karuan. Oh, tambah. Oh, mana? Iya. Delok kono budal mulai teko kono lah. Iya. Ini harus ada memang sempat terpikir di DPRD agar bagaimana ada aturan atau peraturan daerah yang bisa membuat mereka itu tidak seenaknya masuk Surabaya. Tapi kita akan cari formulasi yang paling bagus aturannya supaya nggak seperti negara yang beda antar kota ini. Misalnya dari Papua Nugini ke Papua misalnya, nggak seperti itu. Tapi kalau dia masuk sini dilarang, mesti jadi rame. Itu kan podo-podo Indonesia nih, aku pindah kan yang dulurku. Iya. Masuk gak oleh. Dia pindah mesti ada yang dituju. Cuma yang saya tahu selama ini orang pindah Surabaya memang harus sudah bekerja. Terus foto di tempat kerjanya. Terus disurvei sama kelurahan. Rumahnya itu disurvei. Iya. Terus difoto ngarep omahe. Iya. Sampai sakmono. Tapi tetep aja seisok memang ono kerjaane atau dia masuk di pabrik itu foto di situ. Terus omahe memang omahe dulure ono difoto nang ngarep omahe. Nah, itu memang prosedurnya sudah dipenuhi semua. Iya. Nah, sekarang dari kelurahan itu tidak bisa menolak, tapi membuat aturan yang agak rumit gitu supaya gak terpenuhi syaratnya untuk bisa pindah sini. Iya. Ya disurvei, terus gitu omamu iki. Omahe masku lho sing duwe omah buat pernyataan tidak keberatan. Iya. Itu dibuat begitu-gitu. Aku baru ngerti omongan iki nung beliaunya Pak Sonaji. Lah iya. Iki ono surat gak keberatan Pak tapi koyo ngene iso Iya. Pak ya. Iso yang kemarin lho Pak. Ternyata teko mae gak keberatan pindah keberatan, kakak. iya. Berarti oleh ya Pak ya. Oleh. Walaupun turun nang pinggir kali ngono dhek yo. Karena omahe wis ngebek. Iya oleh, itu Iya. nang emperan ya oleh, Iya, turun latar ya emperan. oleh. Iya, tenan. Tapi itu prosedur yang dibuat pemerintah kota yang saya tahu Iya. supaya wong mlebu Surabaya iki rada rumit. Iya, Digawe aturan kayak ngono iku. Tapi ya lolos kabeh, wong memang sudah dipenuhi syaratnya. Tidak perlu nanti ada seperti pengecekan lewat Pol PP ini warga urban lagi gak perlu ya Pak ya. Kalau seperti itu Tidak perlu. asal dia tidak melanggar perda, gak rame-rame, gak nang warkop bengok-bengok ya aman-aman ae. Tidak Iya, mengganggu. Tidak ganggu lingkungan. Satpol ya gak iso apa-apa Mas Oro iki KTP-mu ndi? Oh Lamongan, gak apa-apa. Terus gak gawe masalah nang Ya Surabaya. masalah nyebut gawe. Buat gawe. Iya. Pemane saya ke lapangan pekerjaan karek mengen edel sopir ngono. Dah kono pertanyaan dah. Ada beberapa. Ini dari Rima di Surabaya. Berapa jumlah penduduk di Surabaya yang masih nganggur? Duh, Nah, iki. kata kok jumlah penduduk umum deh langsung sing nganggur. Yang masih nganggur. Wah, iki. Oke, Beliau Pak selanjutnya Ahmad dari Zaini iki. Rizky di Zaini. Ponorogo. Perusahaan itu suka dengan warga desa karena lebih manut loh. Alah. Mbak pikir sesita. Iku ngene aku wong desa ya. Tapi kan tak manutan. kalau siaran nang desa nang Lumajang akhirnya aku balik berani terus. Berikutnya dari Rino di Jombang. Surabaya sebagai kota besar, ibu kota provinsi nggak boleh egois. Harus siap bersaing dengan pendatang warganya. Nah, nih, kok. Terus ini dari Ridwan di Surabaya. Warga sing mokong gak duwe KTP Surabaya termasuk KTP musiman. Ben ditertibno karo Satpol PP ae. Nah, iki mah nggak bisa kan? Saya pas ini sih iki. Ya. Yang nganggur piro, Pak? Yang nganggur Karena di berapa ini? SIP iku siap kerja. Itu ya karena gurung kerja sakjane. Kan siap, baru nek bubar kerja. Belum kerja Ayo Pak, ya lagi, Pak. ya. Berarti sing melok SIP iku wis piro? Ini Cak, Asik. tahun Iya. 2000 Oh, asik. arek Surabaya Nah. siap ya. Arek Surabaya siap kerja, kerja. asik. Ya. Asik. Tahun 2021 dia ngerti bahwa dimanapun ada COVID. Nah, perusahaan siapapun kena dampaknya. Ya. Tahun 2021 Surabaya ini TPT-nya tingkat pengangguran terbuka 9,68%. Artinya dari 100 orang ada 9,68% itu sih nganggur. Tinggi sekali. Awalnya dari 5,54%. Nah, kemudian tahun 2022 itu langsung turun drastis, turun 2,sekian%. Jadi saiki tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka di kota Surabaya itu 7,9%.
7,67%. Ulangi, 7,62%. 7,2. Itu kota Kira-kira berapa Surabaya. itu jumlahnya? Itu kalau sekitar dianggarkan? jumlahnya kalkulasi nggak ngokit kalkulator, Iya. Cak. Kok tak hitung sih. 20.000, 30.000? Lebih ya? Oh, lebih. Artinya itu tidak hanya wong Surabaya, Iya, itu juga iya, terhitung dari wong non Surabaya sepanjang saat disurvei ada di Surabaya. Oke. Kemudian saya tergelitik dan tantangan wong di luar Surabaya lebih apa tadi? Neng Rima tadi Lebih manut. Loh, arek Surabaya itu lebih manut, elegan. Coba aja sampe nek belok kanan sepanjang ngekei tangan. Cak, Ning, aku belok kanan ya pasti dikei. Oh iya, tanda tangan. Tanda tangan. Tapi tetap jatuh ke tanah air. Nah, pasti kei. Artinya Kejebrotan. arek Surabaya itu manut-manut sepanjang diajak ngomong itu ya. Nang Dewan itu arek Surabaya jawabannya keras dan sebagainya. Kebetulan aku arek Surabaya asli. Iya. Mamut arek Surabaya asli. Sepanjang dijak ngomong iku pasti nurut. Nah, Iya. contohnya sampean belok ke kiri kanan apa ngekei ngene pasti kei. Iya. Nek gak ngekei tangan atau tanda tangan pasti disikat Saya minimal sudah- dibisui. Iya. Nah, kemudian kelebihannya itu tadi mau tak omongno. Pasti mangane sik melok mae. Nek arek Iya, orang Surabaya pasti kan mangan bayar. Nah, Bayar. turune pasti melok mae. Iya. Transportnya pasti cedek. Lah, nek arek non Surabaya pasti kan bayarnya pasti larang, mangane sik mangan, transporte, Ya, turune ya. mangan. Nah, inilah. Makanya ning Rima aku arek Surabaya, gak mungkin arek Surabaya itu gak manut. Arek Surabaya manut ya. Contohnya aku lho, manut ambek bojoku. Aku dikon bojoku. Iki yo manut karo tonggoku. Iya. Ayo Mbak Indah. Pas manut karo bojone. Lah iya. Ini ada satu Repot lagi Mas. nih. Repot Mas. Kamu iki manutnya mek bojone. Tapi mek wali kota gak manut gitu ya. Oh iya. Ya iku patuh. Iya. Terus. Ini ada satu lagi nih, sing diarani bisa hidup layak di Surabaya bagi kaum urban, apa saja indikatornya? Dari Rizky di Pacitan. Oh iki Pak Sonaji iki. Hidup layak itu menurut Surabaya itu cukup popo. Urban yang layak. Urban yang layak. Urban yang hidup layak di Surabaya kayak apa? Ya, ya Pak. Ini kan catatan sipil ini kadang-kadang kan penting juga ini. Pak Jani SOP. bagian nyatati ya Iya, Jani. iya. Tapi apa nih Iya, sekalian penting mungkin juga, bisa ya. membantu Mas apa Rizky ya. Iya, Ya. Mas Rizky. Terus sebelum ke situ tak singgung titik sing tadi sempat kita bahas terkait dengan wong mlebu gak iso ditolak. Ya. Ya. Sebetulnya Pak Wali dengan jajarannya itu ya juga sudah memperhatikan. Lek wong mlebu rene kemudian mesti kan mengarah ke pindah masuk mau ke alamat mana ngono kan mesti kan. Iya. Alamat iku Tujuan. pojokan sing iko, gang sing iko ngono kan ya. Omahe cilik sudah ada 2 kakak. Datanya ono penduduknya jerone ono wong 6. Wong 6. Dilebone telungkas botah resek mang mbek koper ning ngindak. Nah, itu kan ketahuan. Ya. Dan ketahuan dan pasti kok diuber bar arek kelurahan iku. Ya. Lah, opo sakmene kan di Surabaya kan. Iki angel iki nah. Turu di endi kan. Nah, kita terkait dengan kelayakan. Ya. Nah, lek omahe cilik 4x5 diisi wong 20 ya kan gak layak. Jadi pasti kok mlebune dia Disap-sap. angel kok ning endang. Penting digawe angel iki kok ya apa iki malah gak ngruweti. Ngeruti. Heeh, mau jelas kok tempatnya. Itu layak yang pertama adalah terkait dengan papan ya kan. Lek ngomong sandang pangan nanti ya Oh, ini mudah, Pak Jaini mudah. iki. Lek ngomong alamat tentang kelayakan adalah nggone ana ndak. Nah, tapi satu informasi lagi sekarang Pemkot itu sudah ditugaskan oleh Pak Wali untuk memastikan lewat jajaran lurah, RW, RT untuk memastikan lek sampai ana omah iku isine katakanlah orang 6, iku ana gak wong sakjane. Itu Pak ya, kan cekin warga itu Pak ya. Cekin warga ya. Mungkin jenenge ana 5 apa 6 tapi sing loro iki wis pindah gak lapor-lapor. Iya. Lapor-lapor. Gak lapor-lapor. Terus katanya ngelebokno wong mang, ndah nggawa telungkas. Dijamin sing gak ono mang akan segera dihapus oleh Pemkot. Begitu gak iso nunjukno iki nang ndi wonge, Ya. karo di-delete kok teng ngono. Aku dikasih tugas oleh Pak Wali. Sing gak ono engko bagus blokir. Dikeluarkan. Ya. Nanti lapor ke Kemendagri diblokir. Lek diblokir ya wis hilang di wong Surabaya. Iya. Jadi orang yang kedatangan banyak orang baru, lek gak clear jumlah wong yang sama tadi, dia akan berisiko anggotanya akan keblokir oleh Keblokir. kita kalau wongnya gak ono. Recycle bin ya. Ya artinya Ngono, Mas. itu catatan Kira-kira. yang perlu penting karena apa?
Ki dihitung terus, tiba-tiba wonge wis gak ono. Iya wis. Kanca-kanca Jawa Timur, ojo pindah channel, tambah asik, tambah gayeng. Neneng acara gak coak jangkruan garai cerdas, Duk, nyanyi, Duk. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku akan bahagia. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun Kanca-kanca Jawa Timur tambah asik penjelasan sudah nyata-nyata bahwa nek kon arep mlebu Surabaya harus jelas sing dituju apa. Jelas iku mah dulurku, berubah manusia loh. Barang kresek loh. Ya apa? Mas ini saran buat masyarakat yang mau masuk Surabaya agar nanti urbanisasi ini tahu bahwa tantangan urip, tantangan layak nang Surabaya itu jelas. Nah, monggo saran untuk masyarakat yang badhe mlebet nang Surabaya. Oke, bagi dulur-dulur sing arep mlebu Surabaya, khususnya yang ada dua, sing ana peluang pekerjaan, dolekno tenaga kerja yang ada siap di Surabaya, arek Surabaya pasti siap, penggawean opo wae siap. Sing kedua, dulur-dulur sing dolek penggawean nang Surabaya, nek gak duwe keterampilan ojo wani-wani mlebu Surabaya. Karena apa? Arek Surabaya wis siap kerja. Lah lebih baik seperti lagune Ning Indah mbek lagune Cak Taufik Monyong tadi, lebih baik di sini rumah kita sendiri, nang desa, nang ngene wilayahne jenengan pasti banyak pekerjaan yang belum dikelola, yang insyaallah akan menghasilkan finansial yang akan mencukupi sampean dan keluarga. Oke. Bangun desa. Oh. Bangun desa. Bangun desa. Aku bingung bangun desa ya apa kon boleh Mas Haji. Ya kok Pak ini saran untuk masyarakat Surabaya nek semua mrene kok Pak jadi persoalan monggo biar tidak jadi persoalan. Orang luar Surabaya ya? Iya. Bukan orang Surabaya kan? Iya, Yang mau iya, ke Surabaya. Iya. Lek terkait dengan pekerjaan, wis tadi Selesai, Pak ya? Joni sudah menjelaskan harus bagaimana saran-sarannya. Kalau terkait dengan yang lainnya, itu orang yang terpaksa ke Surabaya karena Iya. memang punya tujuan lain. Misalkan kuliah, belajar, berobat dalam waktu tertentu yang Iya. agak cukup lama, atau penugasan dari tempatnya bekerja karena memang katakanlah Dinas lah ya. dinas gitu ya, entah perusahaan, entah instansi pemerintah, Ya. maka ya tidak harus menjadi berpindah status dari Surabaya. Oke. Cukup daftarkan dirinya dengan semua menjadi penduduk non permanen di Surabaya. Oke, sip. Dan bagi warga Surabaya yang nanti tempatnya mau ditempati disinggahi, ya laporno. Lek iki ana wong mlebu ndek jero kene gitu. Iya, iya. Oke. Pak Mahfud. Untuk saran kepada masyarakat yang ini biar urban ini tantangan hidup layak di Surabaya juga bisa mengenal. Nek Medan nggak dikenali, tantangan nggak dikenali, engko pas turu bantalan gobes koyo aku jaman biyen ya apa ning Jayabaya aku nyambut. Jadi kalau menurut saya sebaiknya memang antisipasi ya. Kalau mau ke Surabaya harus ada yang dituju yang benar atau pekerjaan yang sudah ada. Ya. Betul-betul masuk. Kalau tidak jangan. Dan saran saya kepada pemerintah provinsi kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah kota atau kabupaten, misalnya kalau di daerah-daerah itu dibangun universitas seperti tadi ya, lebih baik sekarang ke daerah, misalnya ke Madiun, ke Nganjuk, ke mana tanahnya masih murah, dan itu akan jadi jujukan orang-orang juga ke situ, nggak semua ke Surabaya. Sekarang ini kalau universitas negeri ngelompok Surabaya kabeh. Iya. Ya, ada apa? Memang jadi magnet Iya. karena ibu kota provinsi. Tapi sekarang ayo izin pendirian kampus atau perusahaan-perusahaan itu ditaruh di sekitar sana, Iya, iya. di sekitar Madiun, Nganjuk dan sekitarnya sana, iya. sehingga orang tidak berbondong-bondong ke sini. Itu salah satu solusi. Tapi ada pemerintah atau warga yang bangga kalau Surabaya ini menjadi jujukan, Iya, iya. jujukan orang-orang lain ya, yang wisata terutama. Tapi kalau untuk menetap memang sebaiknya diratakan dulu pembangunan. Rasanya memang nggak seimbang kalau dilihat. Pembangunan di Surabaya ini mulai pabrik, mulai tempat hiburan, mulai kampus, dan seluruhnya ngelumpuk Surabaya kabeh. Mall gak karuan. Iya, iya. Sementara ke tempat lain jarang. Oke. Akhirnya orang ini kabeh karena memang nggak merata. Oke. Itu salah satu penyebabnya. Oke. Maturun Pak Mahfud. Pak Zaini matur sembandun, Pak Sundaji terima kasih. Konco-konco Jawa Timur tadi udah berikan jelasan bahwa Surabaya siap welcome. Untuk tenaga harus profesional, layak dan mampu untuk
Untuk sing arepe sekolah ya gak ono ditolak. Monggo kuliah nang kene petang tahun. Sing loro berobat sampai atau arepe gawe anak kan ono bayi tabung sampai pirang bulan sampai kos koyo ngono. Nek engko semua masing liyane engko tak tampunge dhewe. Muga-muga jarene Cak Mahfud apa yang menjadi apresiasi pemerintah disebarkan pembangunan ke daerah-daerah, tidak terlalu memfokus ke kota Surabaya. Memang bagus, tapi layaknya juga merata sehingga kita bisa merasakan pembangunan itu ada di Jawa Timur dan di Surabaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Hoi man, ayo dang. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Asolole. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Oke. Where are you? Sing it. Jarene Cak Mahfud kudu yo diratani. Iya. Pembangunan kampus, pembangunan industri, tempat hiburan. Ojo ning Surabaya Terus kabeh. sampean meneh bangun apa? Aku bangun omah dhewe. Scooby-Dooby-Doo, Oh iya iya. where are you? Ore. Where are you? Asolole. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Sing it maneh. Jarene Cak Sonaji Iya, nek apa? atur mlebu Surabaya. Ya apa? Cukup ono sing dituju. Omahe sing dituju jelas. Ojo sampe pos kampleng difoto.